Oke, perhatikan semuanya anak-anakku. Tidak di samping kanan kirinya kalau masih ada orang atau ada kertas di luar, buat. Terus kalau masih di tempat meja ada yang kotor, dibuang terlebih dahulu, dirapikan. Untuk HP semuanya dimatikan terlebih dahulu. Ya. Bisa dimulai pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sadrina wa yassir lana amrina wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai siang hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan pembelajaran pada siang hari ini, khususnya mata pelajaran penyimpanan dan penggunaan. Maka dari itu, anak-anak sekalian, sebelum nantinya kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran dan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada ketua kelas dimohon untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya agar lebih semangat lagi pada siang hari ini, silakan untuk dua kelompok bisa menayangkan atau bisa menampilkan yel-yelnya masing-masing. Dipersilakan untuk yang putri terlebih dahulu. Silakan untuk yel-yel pada siang hari ini. Silakan. Persiapan. 1, 2, Terima kasih untuk grup atau kelompok 1, kelompok putri. Silakan selanjutnya untuk kelompok putra atau kelompok 2, waktu dan tempat dipersilakan. Persiapan. 1, 2, 2 gambar. Lari melihat yang paling kompak. Tidaklah dulu kita kelas hati-hati. Janganlah tertutup pada hati-hati. Itulah murid kelasnya Pak Titi. Siapa menang? Siapa menang? Siapa menang? PKI. Pancasila. Janji. Indonesia. Terima kasih anak-anakku atas semangatnya kalian. Mudah-mudahan pada siang hari ini meskipun panas tidak mengurangi dari semangat kalian semuanya. Selanjutnya Bapak ingin cek kehadiran sampai semua dengan membacakan absensi siapa yang Bapak panggil namanya. Untuk laki-laki bisa mengucapkan hadir
dan untuk perempuan bisa mengucapkan Hadiro. Ya. Oke, yang pertama Agustin Anggi Triwahyu Ningtyas. Kedua Ahmad Fauzi. Ketiga Ahmad Hengki Purwanto. Dada. Keempat Ardina Dwi Fatoni. Kelima Amelia Novitasari. Yang keenam Andrianto. Yang ketujuh Fahri Mada. Yang kedelapan Gali Anariski. Yang kesembilan Jenya Novitasari. Yang ke-10 Muhammad Abdul Rasid. Yang ke-11 Muhammad Abdul Qur. Yang ke-12 Muhammad Ilham Fadli. Yang ke-13 Raihan Triwibowo. Yang ke-14 Siti Lestari. Yang ke-15 Sofi Lailatul Amalia. Dan yang terakhir ke-16 Siti Yesiana Reviani. Gak ada ya? Oke, alhamdulillah 90% untuk kehadiran kalian sudah hadir pada siang hari ini. Tentunya kita doakan kemungkinan dari teman kalian yang berhalangan hadir, banyak sakit atau lain sebagainya. Mudah-mudahan cepat bergabung dengan kita semua. Amin, amin. Ya Rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum Bapak menyampaikan materi pembelajaran yang baru, Bapak flashback dulu ke belakang apa yang sudah kita pelajari di pertemuan yang sudah lalu. Ya, yang mana pertemuan yang lalu itu kita sudah membahas tentang uji organoleptik. Ya, saya kira sudah tahu semuanya. Coba siapa yang tahu atau mengerti apa sih uji organoleptik itu? Siapa? Silakan Sofi. Oke, terima kasih tepuk tangan. Sofi, ya. Alhamdulillah Sofi atau jawabannya betul. Ya. Bapak kasih tadi. Ya. Silakan. Kayaknya ini mudah-mudahan manfaat. Ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Ini harus semuanya bisa sebetulnya, ya. Cuma siapa yang betul jawabannya yang Bapak kasih. Ya. Ya. Oke, yang selanjutnya tentang uji organoleptik. Memakai kelima panca-indera. Jelaskan dan fungsinya apa untuk kelima panca-indera tersebut. Siapa yang bisa? Silakan, Agustin. Mata. Ya, terus. Pertanyaan satu. Oke, terus. Oke, yang keempat. Masa dari bahan. Terus yang terakhir. Dari apa yang tes? Teksturnya. Oke, terima kasih tepuk tangan. Saya kasih hadiah juga. Mudah-mudahan manfaat.
geografi dengan materi apa sih yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Mulai dari tadi pancaindera penglihatan, ya, dari bahan itu sudah kelihatan bagus tidaknya. Ya, kalau bahannya segar berarti untuk penampakannya juga ya, kalau sudah busuk ya pasti warnanya juga kecoklatan. Tidak sama dari hidung, dari telinga, dari mulut, dari raba, sudah nampak perbedaan antara bahan yang mungkin sudah tidak layak kita konsumsi sama juga bahan yang masih layak dikonsumsi, ya. Maka dari itu hubungannya pada siang hari ini tentang materi yang sudah ada tentang geografi, yaitu semua itu agar tidak terjadi pembusukan atau perubahan dari biologisnya, maka perlu di situ penyimpanan dan penggunaan. Maka pada siang hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang penyimpanan dan penggunaan, yang mana materi itu ada di modul keamanan pangan, penyimpanan dan penggunaan. Di bab 5 kita belajar pada siang hari ini adalah menyimpan dan penggunaan bahan hasil pertanian. Kelas 11 sampai habis oleh Bapak Anton Pribadi S. Ya, oke. Ini ada tujuan pembelajaran, ya. Jadi sebelum nanti masuk ke intinya, kalian harus tahu tujuan-tujuannya, ya. Yang mana di sebelah kanan dari layar itu adalah berupa KD atau kompetensi dasar, ya. Yang mana setiap KD itu ada tujuan pembelajarannya, ya. KD yang pertama di situ memahami penyimpanan, penggunaan dan hasil pertanian. Tujuannya di situ ada 4. Yang pertama itu peserta didik harus mengetahui apa pengertian dari penyimpanan dan penggunaan. Kedua, peserta didik harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpanan dan penggunaan. Ketiga, kalian juga harus mengetahui metode-metode atau teknik-teknik dalam penyimpanan dan penggunaan. Yang keempat di situ kalian juga harus tahu, harus bisa menganalisis, ya, tempat penyimpanan penggunaan yang baik itu seperti apa, ya. Itu dari tadi yang pertama. Untuk yang tadi yang kedua, di situ menjabarkan penyimpanan penggunaan hasil pertanian, ya. Ada 2 tujuan di situ. Yang pertama, sampai semua selaku peserta didik dapat mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpanan penggunaan. Dan yang terakhir, kalian harus bisa merancang layout dari gudang, ya, bahan hasil pertanian dengan memperhatikan prinsip dan prosedur yang benar, ya. Jadi itu tujuan yang harus kalian dapatkan pada pembelajaran siang hari ini, ya. Terus ingin Bapak sampaikan untuk pembelajaran hari ini itu ada beberapa penilaian, ya. Ada di situ 5 penilaian, yang mana 2 diantaranya itu merupakan penilaian pengetahuan, yang mana nanti ketika diskusi sampai semua per kelompok Bapak kasih LKPD. LKPD itu nanti kalian menjawab di situ. Di LKPD ada pertanyaan-pertanyaan, kalian menjawab secara kelompok. Di situ ada nilainya. Yang kedua ada pengetahuan akhir. Nanti di akhir setelah diskusi, setelah presentasi itu ada kuisnya menggunakan aplikasi yang namanya
udang. Nah itulah keterampilan dalam menggambar layout itu yang Bapak nilai kerapiannya, ya. Kalau berupa garis ya harus lurus, ya. Kalau berupa apa namanya kotak-kotak atau keterangan-keterangan harus juga jelas, ya. Itu. Yang terakhir ada presentasi. Setelah diskusi, sampai semua nanti maju di kelompok, ya, dan mempresentasikan hasil diskusinya. Apa yang dinilai yaitu kejelasan dalam suara, ya, terus lantangnya atau apa jelasnya suara itu, ya, terus juga ketika kalian menjawab, ya, dari pertanyaan teman kelompok lain bisa menjawab dengan baik, ya, itu presentasinya, penilaiannya pada siang hari. Jadi ada 5 penilaian pada pembelajaran hari ini. Selanjutnya adalah ini Bapak tayangkan suatu video masalah, ya, karena untuk siang hari ini kita pembelajaran pada siang ini menggunakan metode PBL. Apa PBL? Itu Problem Based Learning, ya. Jadi dengan menayangkan masalah nanti dengan semua peserta didik semua bisa menentukan evaluasinya seperti apa, solusinya seperti apa. Silakan dilihat, didengarkan, diperhatikan. Nanti setelah Bapak tayangkan ini, sampean seharusnya bisa menyimpulkan solusinya bagaimana. Nah, silakan dilihat. Oke, dari permasalahan yang sudah sampean lihat, ya, pasti di benak kalian itu mempunyai solusi dari bagaimana cara menyelesaikan dari keempat permasalahan tadi, ya. Oke, sebelum sampean mempunyai solusi, ini Bapak sedikit memberikan contoh nyata, ya, dari bahan hasil pertanian, contohnya buah-buahan, ya. Di sini Bapak kasih contoh ini mangga, ya. Buah apa ini? Jadi mangga ini kalau sudah kelihatan dari lihat mata sudah tidak menarik, ya. Dari uji organoleptik sudah tidak menarik, kelihatan sudah ada apa kerutannya, sudah ada jamurnya, ya. Maka ini dinyatakan mangga ini layak atau tidak, tidak layak. Ada juga di sini contohnya salak. Apa ini? Salak. Nah, ini sudah apa ini? Putih-putih, berjamur, bukan sudah ini berair, ya. Sudah kalau dilihat dari baunya, sudah kecut, ya, sudah kecut. Layak atau tidak dimakan? Tidak, ya. Ada juga ini buah apa ini? Buah pir, ya. Dari kelihatan juga dari teksturnya ini kalau Bapak pencet sudah empuk, ya. Ya. Tidak lagi segar, tidak lagi keras, ya. Maka dapat dikatakan buah ini sudah busuk, tidak layak dikonsumsi. Selanjutnya ada apa ini? Jeruk sama juga ini sudah tidak layak
dimakan. Dari penglihatan juga sudah ada warna putih-putih menunjukkan di situ apa? Jamur, ya, sudah tidak layak dimakan. Ya. Ada juga apa ini? Anggur. Ini sudah kulitnya sudah hancur, ya, sudah ada bintik-bintik hitam, ya. Kalau dari aroma kita pasti kecut, apalagi dimakan. Gimana rasanya kalau dimakan? Ya, sudah agak pahit-pahit begitu, ya. Oke, itu merupakan dari hasil atau bahan nyata yang ada di permasalahan ini. Terus pertanyaannya itu, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, mungkin dari tayangan tadi, siapa yang bisa menyimpulkan dan siapa yang bisa memberikan solusi? Silakan angkat tangan. Silakan, rehat. Solusi agar buah-buahan tidak cepat membusuk. Ya, Caranya itu disimpan pada suhu yang lebih dingin. pada suhu yang Dingin. rendah atau suhu ini contohnya disimpan di mana? Di freezer atau di kulkas. Itu merupakan solusinya. Oke, Bapak kasih hadiah. Ya, silakan. Selanjutnya bisa menyatakan atau mempresentasikan, menyimpulkan dari tayangan tadi. Permasalahannya ada berapa tadi? Ada siapa yang bisa sebutkan keempat permasalahan tadi? Ayo. Yang bisa, oke, langsung. Ya. Hafid, ya? Ya, dari awal permasalahan pertama apa, kedua ada apa di situ? Ya, apa? Pertama, pembusukan. Yang kedua, mengakibatkan kelaparan. Ketiga, ancaman dari binatang. Yang terakhir, harga bahan hasil pertanian tidak stabil. Maka diperlukan di situ penyimpanan dan pengurangan. Silakan, ya. Coba yang terakhir pertanyaannya Bapak, ya. Dari yang tadi itu ketidakstabilan dari harga, ya. Ketidakstabilan dari harga. Siapa yang bisa mencontohkan salah satu bahan hasil panen yang seringkali di Indonesia ini terutama harganya tidak stabil? Siapa yang bisa contohkan? Coba, Rosi, silakan. Contohnya cabai. Cabai, terus. Kenapa cabai? Karena kalau di saat panennya itu banyak, harganya turun. Oke, jika panen melimpah harganya turun otomatis karena banyak, ya. Terus Kalau panennya sedikit, harganya naik. pasti naik karena di situ tidak ada penyimpanan. Ketika panennya sedikit, kenapa naik? Karena memang barangnya sedikit. Ketika ada penyimpanan, nah, maka di situ bisa harganya tetap stabil. Bagus, ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Bapak lanjutkan. Oke, di situ adalah permasalahan yang keempat yang sudah sama-sama kita bahas tadi, ya. Oke. Selanjutnya adalah sampai semua nanti Bapak kasih LKPD, ya, dan sudah Bapak bagi beberapa kelompok, ya. Yang kelompok putri di sini kelompok 1, yang kelompok putra di sini kelompok 2. Ini LKPD-nya. Oke, silakan berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing, teman kelompoknya, ya. Ada di situ beberapa pertanyaan yang menyangkut tentang penyimpanan dan penggunaan. Silakan berdiskusi. Kalau di situ tidak
ibu ya yang sudah Bapak share di kelompok atau di grup kelas, atau bisa kalian browsing di internet ya. Silakan dikerjakan. Waktunya Bapak kasih paling lambat 15 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan, berdiskusi. Yang berfungsi. Untuk menunjukkan persediaan. Ditulis dengan lengkap, dengan jelas, Sebelum karena itu merupakan penilaian pengetahuan yang pertama ya, yang sifatnya penilaiannya nanti dalam kelompok ya. itu nomor 2 siapa? Penyimpanan pembukuan. Itu kan ya faktor teknis diantaranya.
waktunya diperhatikan ya. Waktunya diperhatikan untuk diskusinya, pengerjaan LKPD-nya tinggal 11 menit. Dari pengisian LKPD ya, mungkin ada yang tidak jelas, perlu ditanyakan ke Bapak tentang cara pengisiannya, dipersilakan. Kalau tidak ada berarti sudah jelas semua ya. Ya, terus
Cek pintu keluar tak loh sih. Ini pintu masuk pertama, masuk keluar pertama ini. Mahal ya loh. Sini mau. Sini soal ini. Tapi sebenarnya semua. Oke, untuk waktunya tinggal 5 menit.
Kembang asik teleponnya gitu. Masih tidak ada untuk Tinggal 1 menit. Itulah sebelumnya. Potong. Potong. Telepon Bu Fitriani. Oke, waktunya sudah cukup ya untuk diskusi pengerjaan LPK PD ya. Untuk selanjutnya setelah kalian berdiskusi dan juga merancang suatu layout dari gudang ya, selanjutnya adalah presentasi ya. Tapi sebelum presentasi ya, agar semuanya tidak ngantuk ya, agar semuanya lebih semangat lagi ya, Bapak kasih espridi ya, agar semuanya nanti lebih semangat lagi. Siap semua? Siap. Oke. Sekarang SPD-nya itu adalah 3 modal dasar selaku peserta didik. Ya, apa? 3 modal dasar selaku peserta didik. Yang pertama itu adalah penglihatan. Jadi penglihatannya harus betul-betul teliti ya, jangan nanti kalian dari jauh semua ada kelihatan. Ada yang di sini yang dari jauh tidak kelihatan, semuanya normal semuanya kelihatannya normal normal ya, tapi Bapak tes lebih dahulu ya, normal atau tidak ya. Kira-kira ini yang kalian lihat ini jari apa? Jari
Pendengaran. Itu jangan-jangan di sini ada yang tidak bisa mendengar. Ya, makanya modal yang kedua selain matanya normal, yang kedua adalah pendengaran juga normal. Coba kalian dengarkan apa yang Bapak sampaikan atau Bapak berikan. Ya. Budi mempunyai 2 bebek 1 ayam. Ya. Ilham mempunyai 2 bebek 5 ayam. Ya. Terus Siti mempunyai 3 bebek 10 ayam. Berapa jumlah ayam? 9. 17. Berapa? Bagus 17. Ya. Bapak kasih hadiah. Berarti yang normal penerangannya cuma si Afif. Ya. Oke. Sekali lagi coba. Ya. Pendengarannya harus apa? Mendengar dengan baik. Ya. Kalau nggak dengarkan berarti ya sudah baik dengarannya. Ya. Oke. Si Rizky punya 2 ayam, 2 bebek. Ya. Si Ilham punya 10 ayam, 3 bebek. Ya. Si Budi mempunyai 12 ayam, 3 bebek. Berapa jumlah ayam? 24. Berapa? 24. Yang duluan sih siapa itu? Ada. Ya. Oke, kekurangan berarti pendengarannya nol. Ini lebih sulit lagi yang ketiga. Ya, yang ketiga itu adalah kefokusan. Ya, jadi kalian menjadi peserta didik itu harus fokus. Ya, ini Bapak ceritakan sedikit sejarah Islam. Terutama kalian mungkin yang anak mondok pasti tahu lah, ya, sejarah Islam. Biasanya itu sejarah Islam dilaksanakan atau diajarkan di pelajaran apa sih? PAI atau Tarikhul Islam atau Aswaja, ya. Coba Bapak tanya, berapa pasang hewan yang masuk ke kapalnya Nabi Musa? Siapa yang bisa jawab? Berapa pasang hewan yang masuk ke kapalnya Nabi Musa? Siapa yang bisa jawab? 2. 1 pasang. Ayo, siapa yang bisa jawab? 9 pasang. 1 pasang. Semuanya salah. Ayo, ada berapa pasang hewan yang masuk ke kapalnya Nabi Musa? Ada berapa pasang? 7. 3. Coba jelaskan. Kalau 4 apa aja? Berapa tadi bilangnya? Berapa pasang? 5. Berapa gajah? Gajah. Terus harimau. Terus apa lagi? Singa ya, harimau tadi. Terus ular. Ya, salah. Lagi. Apa? Gada. Kenapa? Tidak mempunyai ya? Yang punya kapal siapa? Nabi Musa. Berarti tidak fokus ya. Berarti tidak fokus ya. Coba 1 kali lagi. Ini pertanyaan juga ya. 1 tahun ada berapa bulan? Ada berapa? Ada 12. Di dalam bulan-bulan tersebut ada yang jumlahnya 31 ya, ada yang jumlahnya 30, ada yang jumlahnya 28. Di bulan apa yang ada angka 28? Lagi? Semua bulan.
Di bulan apa yang ada angka 28? Ya, semua bulan ada angka 28. Dan yang lain 30. Ya. Oke, mau lagi? Habis nanti ya. Oke, satu kali lagi lah ya. Kelompok 1 ini ada apa namanya? Ada penyanyian ya. Nyanyiannya itu apa namanya? Kalau kelompok 1 itu berbunyi wik, kalau kelompok 2 berbunyi wok atau wok aja. Nyanyiannya wik 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 lalu gitu ya. Coba ini keseriusan aja ya. Betul tidak ya? Coba ini wik sini ya. Coba Bapak tes dulu suaranya. 1, 2, 3. Diam ini kalau Bapak di sini di diam ya, tidak boleh semuanya berbicara ya. Oke, sekali lagi coba 1, 2, 3. Jangan banyak-banyak ya. Oke, sekarang semuanya sudah ngantuk lagi lah ya, seger lagi saya kira ya. Selanjutnya kita masuk di presentasi. Silakan dari kelompok 2 yang putra terlebih dahulu, silakan maju mempresentasikan hasil diskusinya yang tadi. Silakan maju. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 atau kelompok putra ingin mempresentasikan tentang materi penyimpanan atau perbudakan. Bahan hasil pertanian. Nomor 1. Menjelaskan pengertian penyimpanan dan perbudakan. Penyimpanan adalah salah satu bentuk tindakan pengamanan yang selalu terkait dengan waktu yang ditujukan untuk mempertahankan dan menjaga komoditas yang diterima dengan cara menghindari atau menghilangkan berbagai faktor yang dapat menurunkan kualitas dan kuantitas suatu komoditas tersebut. Selanjutnya perbudakan. Perbudakan adalah suatu kegiatan menyimpan dalam gudang menggunakan tidak hanya merupakan kegiatan penyimpanan barang saja, melainkan proses penanganan barang mulai dari penerimaan barang dan pencatatan penyimpanan pemilihan pelabelan sampai dengan proses pengiriman barang selanjutnya tersebut. Nomor 2, menentukan faktor penyimpanan dan perbudakan. Faktor penyimpanan dan perbudakan ada 2 faktor. 1. Faktor teknis. Faktor teknis ada 4 atau komoditas, lingkungan, wadah atau tempat, dan manusia. Faktor ekonomis ada 5. 1. Pola usaha tani, 2. Tata niaga, 3. Pendanaan, 4. Kebijakan dan menerima keamanan. Selanjutnya nomor 3. Menentukan metode penyimpanan dan perbudakan. Untuk yang pertama, penyimpanan alami. Yang kedua, penyimpanan modifikasi dan terkendali. Yang ketiga, penyimpanan atas profil modifikasi.
yang keempat penyimpanan album, dan yang kelima penyimpanan kelembapan mudah, dan selanjutnya keempat. Merupakan adalah kata yang merupakan penyimpanan hasil pertanian dalam keadaan curah atau penggokan. Media bertani merupakan sarana penyimpanan yang paling sederhana. Bentuknya dapat berupa bangunan yang sangat sederhana atau permanen. Selanjutnya nomor 6. Nomor 5 yaitu adanya mikroorganisme, suhu, dan kelembapan ruang dan sistem aerasi atau aliran udara dalam ruang tersebut. Selanjutnya nomor 6. Proses kelembapan melalui lorong atau gang yang berkelok-kelok sehingga proses penyimpanan dan pengambilan barang relatif lama. Sebelum saya untuk presentasi dari Bapak Putra, apa ada pertanyaan dari Bapak Putri? Silakan. Apa yang dimaksud dengan gudang dan apa saja jenis gudang hasil pertanian? Mas Andri silakan menjawab. Pertanyaannya mudah. Apa itu gudang? Apa yang dimaksud dengan gudang dan apa saja jenis gudang hasil pertanian? Gudang adalah tempat penyimpanan bahan hasil pertanian dalam skala yang besar. Contoh-contohnya gudang distribusi, gudang pendingin, gudang kimia, gudang mobil, gudang terbuka, dan gudang sementara. Was, belum sama jawabannya. Ada lagi mungkin? Ada lagi? Jelaskan prinsip mengancam layout gudang. Layout gudang. Dari tata-tata gudang, yaitu tata-tata gudang harus bisa memanfaatkan luas dan volume gudang secara maksimal dengan biaya penanganan yang efisien. Sudah cukup? Oke, tepuk tangan untuk teman-teman. Oke, sebelum ditutup, pertanyaan dari Bapak ya adalah coba bedakan ya antara penyimpanan dan penggudangan. Perbedaan mendasarnya itu seperti apa? Siapa jawab? Siapa? Nah. Kalau penyimpanan itu dengan skala kecil, kalau penggunaan dengan skala besar. Jadi di kapasitasnya. Kalau penyimpanan kapasitasnya Kecil, kecil. Kalau penggudangan besar. kapasitasnya besar. Oke, bagus. Silakan. Sebelum saya mengakhiri presentasi dan kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bagi kami hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Selanjutnya untuk kelompok putri kelompok 1 dipersilakan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 Putri ingin mempresentasikan tentang materi keamanan pangan dan pergudangan yang akan dimulai oleh Mbak Andi. Penyimpanan adalah tindakan pengamanan barang. Dalam hal ini komoditas pertanian yang karena sesuatu keadaan atau tujuan yang harus ditahan untuk beberapa waktu sebelum dijual atau didistribusikan di proses lebih lanjut. Pergudangan suatu tempat penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan persediaan sebelum diproses. Faktor penyimpanan dan pergudangan dibagi menjadi 2, yaitu faktor teknis dan juga faktor ekonomis. Di antaranya bahan atau komoditas, B. Lingkungan, C. Perlakuan, D. Wadah atau tempat, E. Manusia. Faktor ekonomis di antaranya yaitu yang pertama pola usaha tani, yang kedua tata niaga, yang ketiga pendanaan, yang keempat terjaga dan yang kelima keamanan. Selanjutnya nomor 3, menentukan metode penyimpanan dan penggudangan. Metode penyimpanan dan penggudangan itu ada 2. Yang pertama, penyimpanan secara curah dan penyimpanan secara berkarung. Penyimpanan secara curah dapat menguntungkan dari beberapa segi. Yang pertama, pemanfaatan ruangnya jadi lebih efisien. Yang kedua, pemanfaatan waktu jadi lebih baik. Untuk yang penyimpanan secara berkarung dapat menguntungkan dari beberapa segi, yaitu 1. Bangunan dapat dibuat dengan sederhana, dan 2. Tidak memerlukan banyak peralatan. 4. Menganalisis tempat penyimpanan dan penggudangan bahan hasil pertanian dengan menggunakan layout arus L. Proses keluar masuk barang melalui lorong atau gang yang tidak terlalu berkelok-kelok sehingga proses penyimpanan dan pengambilan barang relatif cepat. Peserta didik dapat mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpanan penggudangan. 1. Faktor mekanis, bahan komoditas, lingkungan, perlakuan, wadah atau tempat, manusia. 2. Faktor ekonomis, pola usaha tani, tata niaga, pendanaan, kebijakan, keamanan. Nomor 6. Merancang layout gudang penyimpanan bahan hasil pertanian dengan memperhatikan prinsip dan prosedur yang benar. Prinsip merancang layout gudang. 1. Untuk barang-barang yang bersifat fast moving sebaiknya diletakkan dekat dengan pintu keluar. 2. Untuk barang-barang yang bersifat slow moving sebaiknya diletakkan jauh dari pintu keluar atau dekat dengan pintu masuk. 3. Jalan masuk dan keluar hendaknya diatur sedemikian rupa agar memudahkan keluarnya barang, baik dengan bantuan alat pindah maupun tanpa alat pindah. 4. Bila kegiatan di dalam gudang sangat padat atau sangat tinggi, baik itu frekuensi kegiatan mengeluarkan dan memasukkan barang, sebaiknya pintu masuk dan pintu keluar dekat. 5. Sebaiknya lorong yang dilalui barang tidak berkelok-kelok. Contoh dari prosedur layout penyimpanan gudang. Bisa kalian lihat sendiri, ini adalah contoh. Bisa kalian lihat sendiri, ini adalah contoh dari layout arus L. Apa itu layout arus L? Dengan menggunakan layout arus L, proses keluar masuk barang melalui lorong atau gang yang tidak terlalu berkelok-kelok, sehingga proses penyimpanan dan pengambilan barang relatif cepat. Lokasi barang yang akan disimpan dibedakan antara barang yang bersifat fast moving dan slow moving.
bersifat slow moving disimpan di lokasi yang dekat dengan pintu masuk. Sekian dari kami. Baiklah, selanjutnya sebelum kami tutup presentasi di sini, ada yang dipertanyakan dari presentasi kami? Silakan. Apakah keunggulan layer L? Silakan dijawab oleh saudara Ustaz. Keunggulan layer L apa? Keunggulan layer L adalah memudahkan beraktivitas karena letak perabot. Karena letak bahan saling berdekatan. Ya. Diterima? Sekolah dapat mempercepat waktu? Iya. Pastinya lebih efektif ya. Oke, lagi pertanyaan lagi yang lain. Ada? Siapa? Ya. Sebutkan apa saja yang perlu diperhatikan dalam penyusunan penyimpanan barang. Dalam penyusunan. Ya. Pertanyaan akan dijawab oleh Mbak Juni. Ayo cepat. Yang pertama adalah bahan ajar, hendaknya sesuai dengan tujuan. Yang kedua sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga benar-benar dalam penyajian faktualnya. Yang keempat menggambarkan latar belakang dan suasana yang dibayangkan peserta didik. Dan yang kelima mudah dan ekonomis. Ya. Sudah pertanyaannya. Pertanyaan kok dia jawab enggak? Tujuan dari penyimpanan dan pengguna. Tujuan dari pembudayawan dan penyimpanan adalah menjaga agar setelah tiba di tangan konsumen selain menutup kesegaran dan gizi masih baik. Menyiapkan barang, pembudayawan juga melindungi produk dari kerusakan. Sudah cukup, Mas? Dan? Oke. Dari Bapak satu pertanyaan aja. Coba bedanya fast moving dan slow moving itu apa? Silakan dijawab. Jadi bedanya fast moving dan slow moving. Fast moving itu untuk barang-barang yang diletakkan dekat dengan pintu keluar. Sedangkan untuk slow moving, barang-barang yang diletakkan jauh dari pintu keluar atau dekat dengan pintu masuk. Terus.
Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk semuanya telah mempresentasikan hasil diskusinya dan cukup baik semuanya sudah mempresentasikan dengan baik. Selanjutnya adalah proses evaluasi atau penilaian dari masing-masing siswa ya, untuk agar semuanya bisa menyambungkan HP-nya masing-masing kepada web quizzes.com ya. Setelah itu join masuk ke kode yang sudah Bapak tayangkan di layar. Silakan kodenya itu 923490. Oke, segera cepat untuk join. Untuk hotspot bisa pakai yang garasi, bisa pakai Vivo. Kodenya 1 sampai 8 kali. Silakan. Belum ada yang masuk dengan nama asli. Baru 1 orang. Baru 3 orang. Baru 4 orang. Totalnya semua 14 ya. Ya, 14 nah. Nah, silakan baru 5. Tinggal 9. Baru 9 orang. Tinggal 5. Ya. Untuk LKPD-nya tadi mengumpulkan LKPD. Dua belas orang. Tiga belas, baru satu orang lagi. Untuk nilai tertinggi nanti 1, 2, 3 dapat hadiah dari Bapak ya. Hadiahnya nanti berupa notebook ya. Sak pulpen ya. Bisa saja nanti yang juara 1 dapat 2 notebook. Sudah? Oke, 14 anak sudah tergabung. Silakan persiapkan mulai hari ini. 1, 2, 3.
Betul semua. Salah 12 ya, yang salah 2 anak. Lanjut. Sementara nomor 1 Agustin Anggi. Betul semua salah 1. Silakan lanjut. Oke, yang salah 2 ya. Lanjut. Oke, yang salah tetap 2 anak. Lanjut. Juara pertama masih Agustin. Ayo. Yang bisa menyalip. Sudah mulai pertanyaan yang hot ya. Silakan diperhatikan pertanyaannya ya. Lanjut.
Baca dulu semua ya, nggak usah terburu-buru ya. Oke, Amel sudah menaiki juara 2. Lanjut. Hot sekali, 2 pertanyaan terakhir hot sekali ya. Oke, pertanyaan terakhir nomor 1 Siti Lestari sementara ya, terakhir. Ayo, bisa saja nomor 1 berubah lagi. Tinggal 16 detik untuk menentukan siapa pemenangnya. 1, 2, dan 3. Weh, sudah kelihatan ya tadi, kelihatan juaranya juara 1 Jenia, 2 Siti Lestari, 3 Sofi ya. Oke, Jenia juara 1 ya. Juara 2 siapa tadi? Siti ya, ini juara 3 so ya, lalu kita semua ya. Oke, nanti kita bagikan untuk hasil kelas 75% ya. Ini hasilnya semuanya ya. Jadi masih terkendala di soal yang terakhir kedua, masih banyak yang salah, terus ada juga terputus koneksinya ya. Oke, saya kira untuk hari ini waktu kita sudah selesai ya. Mari kita tutup dengan berdoa bersama.
dipimpin oleh ketua kelas. Waktunya ketua kelas untuk memimpin kelas. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, baiknya kita membaca surah Al-Asr supaya ilmu yang telah kita pelajari dapat bermanfaat buat kita semua. Amin. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sudah kita selesaikan pelajaran hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan tentang penyimpanan dan penggunaan menjadi ilmu yang manfaat di dunia dan akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Bapak akhiri wa bidzalika